Oke, Markus 1 ayat 14 dan 15. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Perhatikan ini. Jadi kerajaan Allah telah dekat, itu berita Injil. Oke. Kemudian kita kalau melihat dalam Lukas pasal 4, di ayat 43, namun dia berkata kepada mereka, untuk kota-kota lain juga aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Injil kerajaan Allah. Jadi saudara, jangan pernah percaya pemimpin gereja sekarang ini yang mau mengatakan menjadikan kerajaan Kristus di bumi dengan undang-undang hari Minggu atau pemerintahan gereja. Itu kalian akan dijebak kepada abad pertengahan. Persatuan gereja-gereja besar Protestan di seluruh dunia menyatukan doktrin dengan Katolik untuk mendirikan kerajaan Kristus di bumi dengan one world government. Itu makanya dengan Licike 2003 mereka dengan alasan Judas Iskariot penetasan pemikiran, mereka melakukan suatu perjanjian dusta yang bonus demografi bersama politik pemerintahan. Itu yang terjadi untuk melawan satu orang bersenyari yang kita tahu tahun 2020 seperti Paulus dan kisah 24 ayat 5, ketika bisnis mereka rugi karena mistik-mistik ilmu sihir, maka dituduh penyakit COVID. Anda boleh lihat kisah Rasul 24 tadi. Sehingga tahun 2019 Desember 2020 2019 pura-pura kepada ada sepupu Epi Sinaga masuk siang perempuan kemarin. Ini permainan jatah. Penipuan PT Senar Penanggung Global tentang warisan ini ketika saya menikah dengan istri saya. Demikianlah kawin silang sama kalian. Pembohongan demi pembohongan. Kejahatan demi kejahatan membukti saya dalam nubuatan Wahyu 18 dan Anda sedang dalam dosa-dosa masa kini yang dinubuatkan kita. Yang layak atau tidak untuk dimatrikan didai pada waktu pintu pertobatan ditutup. Jadi lihat Injil kerajaan Allah. Berita Injil adalah kerajaan Allah di dunia ini. Karena kalau bicara Yesus bukan raja di dunia ini, raja di surga. Raja di dunia ini raja rohani kepala jemaat. Jadi kalau sebenarnya dia raja atas segala raja. Raja alam semesta bukan dunia ini. Nah, ketika mereka tidak tahu menafsirkan Alkitab, hanya baca letterlock seperti Zakaria 14, raja mijak di Yerusalem, begitu cara mengajarnya. Pada saat di Yerusalem, kenapa nggak di Yerusalem? Tapi di seluruh dunia mau dibikin. Nah ini kan kebohongan ini. Pembohongan dan penipuan kepada dunia untuk memulihkan kekuasaan gereja di atas bumi yang pernah runtuh tahun 1798 reformasi Protestan, revolusi Prancis. Ingat itu? Itulah Wahyu 13. Oke. Itu sebabnya dengan pemerintahan, dengan undang-undang seperti yang Anda lakukan kepada saya dalam perjanjian. Ya, mereka memaksa iman dan nurani saya itu untuk mengikuti aturan main mereka. Itu akan terjadi kepada kalian kalau kalian masih mempunyai pandangan kerajaan Kristus di bumi. Kalau kalian percaya sama pendeta-pendeta kalian itu yang berbohong, terutama di Amerika, itu menjebak kalian. Pulihnya kepausan Roma atau gereja, kekuasaan dipulih. Oke. Itu sebabnya dalam Lukas pasal 17. Mari kita lihat. Ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat Yesus ada di sana dan lihat saya, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah, bahasa-bahasa gini harus kita pahami, jangan letterlock rupiah begitu. Kita lihat apa yang masuk tersirat dari surat. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Kalau berita Injil disampaikan, yang percaya diselamatkan, yang nggak percaya binasa. Lukas 16 itu ayat 14-15. Ya. Yesus adalah juru selamat itu dan akan datang kedua kali menjemput umat-umatnya ke bawah kerajaan surga. Artinya apa? Kerajaan kasih karunia. Berita Injil ada di antara kamu. Paham ya? Bukan kerajaan yang dimaksud pendeta-pendeta kalian hari ini, yang sombong dengan politik selalu menghukum saya untuk memaksa nurani saya.
dalam mencari keuntungan saham-saham jual yang menggerakkan masyarakat sekolahkan saya seolah kalian itu guru, membuat terbalik fakta, siapa yang guru siapa yang murid. Yang ajarkan guru, ya kalian murid semua rakyat, iya kan? Yang ngajar saya, yang kalian gotong royong sekolah dengan kacau, saya ajar dengan benar. Ini hukum Tuhan loh, ini ajaran Tuhan, ini dosa, ini nggak dosa. Bukan kalian ngajar, kalian ajaran setan-setan atau paranormal. Ini saya lawan, wajar dong. Kalian punya perilaku karak moral, fitnah, bohong, itu kompak. Bayangkan rusaknya karakter manusia di akhir zaman oleh karena ajaran palsu merajalela dalam perkawinan meritokrasi untuk membentuk kerajaan Kristus di bumi dengan penipuan kepada semua orang. Undang-undang hari. Kerajaan surga ada di antara kamu dalam Lukas 17. Perhatikan, bicara apa nih? Tentang tanda-tanda kedatangan Yesus loh. Dibikin di sini contoh, Anda baca semua boleh. Sebagaimana zaman Nabi Nuh, sebagaimana zaman Nabi Lot, katanya. Demikianlah kedatangan manusia. Artinya, tentang kerajaan Allah lebih spesifik sebenarnya yang ada di dunia, nubuatan Alkitab. Ya. Yang ada di antara kamu itu. Sayangnya nubuatan palsu di semua dominasi gereja. Dalam perjanjian dusta itu. Bukankah mereka memerangi nubuatan? Saya pernah bawakan. Wahyu 12 ayat 17. Iblis ini memerangi kesaksian Yesus dan 10 hukum. Kesaksian itu Yesus adalah nubuatan. Wahyu 19 ayat 10. Iblis ini kan yang memberi kekuasaan pada binatang. Wahyu 13 ayat 3 dan 4. Nah, kalian nih masyarakat kecil besar, jemaat kayak miskin Tuhan hamba, kalian di bawah sistem itu kan, binatang itu. Yang melanggar hukum Allah dan memerangi nubuatan. Kesaksian Yesus tadi. Lihat Wahyu 12 ayat 7 sampai 13. Itu kan tafsir. Dan terjadi. Kenapa kalian bajak aku? Kenapa kalian pakai nubuatan palsu? Ini kan terjadi. Melanggar hukum, terus fitnah, bohong, melanggar hukum Allah. Itu sebabnya, lihat perbandingannya. Isu COVID, nubuatan palsu. Perang Timur Tengah, nubuatan palsu. Gempa bumi, tsunami, semuanya nubuatan palsu. Pengangkatan rahasia, nubuatan palsu. Semuanya perbandingan dengan perkabaran saya bawa. Fakta ini nggak bisa dilawan. Ini kebenaran Alkitab. Nah ini kan saya menyiapkan kalian yang percaya layak atau tidak layak dimatikan didaya oleh Tuhan. Saya yang membawa firman dengan roh dan kuasa Dia. Lukas 1:17. Nah Lukas 17, kerajaan Allah di antara kamu berarti nubuatan Alkitab yang benar. Tanda kedatangan Tuhan seperti zaman Nuh, seperti zaman Lot. Ya. Ada 2 orang tidur, satu diangkat, satu ditinggalkan. Bukan pengangkatan rahasia ini. Ini satu ungkapan, dan satu keluarga ada yang selamat, ada yang enggak. Dan satu gereja ada yang selamat, ada yang enggak. Semua dijamin ketanggung jawab iman pribadi, ketaatan, dan karakter. Jangan bohong, jangan mencuri. Karakter itu kebiasaan. Ketika terbiasa sama satu orang berbohong, kita udah jadi karakter binatang. Paham kali? Jadi kalau kita bicara kerajaan Allah di bumi, bicara nubuatan itu sebabnya dalam Matius 12, Yesus berkata begini, ayat 28, jika setan kukalahkan dengan Roh Kudus, artinya kerajaan Allah datang padamu. 2 Petrus 1 ayat 20-21, yang kamu ketahui nubuatan di kitab suci tidak boleh ditafsirkan oleh kehendak manusia, tapi dengan Roh Kudus. 1 Yohanes 4:1, ujilah roh itu, apa itu berasal dari Allah atau nabi-nabi palsu, bernubuat palsu. Nah, di dalam kisah para 19 ayat 6 dan 8, Paulus berbahasa roh bernubuat, atau kita roh nubuat. Kisah 19 ayat 8, apa yang diyakinkan di situ? Tentang kerajaan Allah. Lihat kan? Bagaimana roh nubuat atau berbahasa roh dan bernubuat? Berita kerajaan Allah ada di antara kamu. Sayangnya kalian menolak kerajaan Allah. Nubuatan Alkitab yang diberitakan lewat akun-akun melalui pembajakan komputer. Dan fitnah di dunia nyata. Memutar balik fakta dan kebenaran. Sampai pintu pertobatan ditutup. Karena itu kerajaan Allah ternyata pada ketika para norma kupukul muda dengan Roh Kudus. Nubuatan ini dengan Roh Kudus. Itu maksud Yesus dalam Matius